Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan pada pagi hari pada online dari Gereja Masehi Injil Indonesia, Gemindo Jemaat Nazaret, tata ibadah Trinitas, ibadah di rumah atau ibadah online. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan menjelaskan dulu pergantian kain mimbar dan stola yang kita gunakan pada pagi ini. Kita tiba pada Minggu Trinitas. Minggu Trinitas dirayakan 1 minggu sesudah hari Pentakosta. Minggu Trinitas merupakan minggu penutup dari siklus Hari Raya Besar. Pada pagi ini, penyataan Allah dan kekudusan keesaannya menjadi pusat penyembahan jemaat. Hari Minggu Trinitas dirayakan untuk menyaksikan Allah yang esa. Kalau minggu yang lalu warna dasar merah dengan logo lidah-lidah api, maka pada hari ini warna dasar adalah putih dengan logo lingkaran segitiga merah. Simbol ini merupakan simbol mula-mula ketritunggalan Allah, 3 buah lekukan yang tidak terputus dan saling bersambung, menyatakan kekekalan dari Tritunggal tersebut. Pada pusat dari ketiga lekukan itu terbentuklah segitiga yang merupakan simbol warisan Tritunggal. Saudara-saudara, Allah Tuhan kita yang bersemayan dalam kekudusan dan keagungannya, yakni Allah Tritunggal, hadir dan berkenan memanggil kita dalam ibadah pagi ini. Dalam kuasanya Sang Bapa menjadikan kita, karena kasihnya Sang Putra menebus kita, dan hanya dengan hikmatnya Sang Roh kebenaran membimbing kita. Menjawab panggilan Allah, mari kita berdiri dan menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat yang pertama dan ayatnya yang keempat. Allah Bapa Tuhan. Tahbisan dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian Jemaat Kidung Jemaat 242 ayat pertama dan ketiga, muliakan Allah Bapa. Muliakan
pembimbing. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma pasal 16 ayat 27. Nyanyian jemaat dari PKJ nomor 98 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua, Ya Roh Kudus baharuilah. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan, dalam ketulusan hati, kami ada di hadapan-Mu saat ini, bersehati menggumuli keadaan kami, karena goncangan yang terjadi akibat pandemik COVID-19, kehidupan yang terasa sangat menyiksa, tapi kami harus melangkah dan berjalan terus. Dan kami juga mengaku bahwa dalam melewati masa-masa sulit ini, keinginan kami untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani mulai surut. Kami menjadi terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi kami. Bahkan kami pun menjadi lupa mendoakan sesama kami yang dalam pergumulan, kekhawatiran, dan ketakutan menggoncang hidup kami. Ya Tuhan, kami melupakan kebaikan-Mu, kami melupakan anugerah-Mu, kami melupakan bahwa Engkaulah pemilik hidup kami. Kami mohon ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Kita menyanyi Sejauh Timur dari Barat.
Berita anugerah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kita menyanyi berkat kemurahan-Mu. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari duet adik Lumopa Penturi Sisters. We pray for blessing.
if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments, only aching of this life, is the revealing of a greater thirst this world can satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita mohon kekuatan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan-Mu, Allah yang esa, Bapa di dalam sorga, karena kebaikan-Mu yang selalu nyata di setiap langkah kehidupan kami. Saat ini kami kembali terkumpul di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami dalam persekutuan ibadah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan di kesempatan yang baik ini kami akan membaca kebenaran firman. Buka hati dan pikiran kami Bapa, agar firman Tuhan di saat ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah Minggu pagi hari ini terambil dari Injil Matius ayatnya pasal ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Injil Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, memahaminya, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom. Pernah dapat amanat? Pasti pernah ya. Pernah mendapat amanat. Amanat itu biasanya diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, atau amanat itu biasanya diberikan oleh seseorang yang akan meninggalkan orang tersebut. Misalnya dia mau pindah ke tempat yang lain yang ada kemungkinan tidak bertemu,
dan lain sebagainya. Amanat itu biasanya adalah kalau orang tua sudah tidak ada, maka anak-anak kakak beradik harus hidup rukun ya. Atau untuk anak yang paling tua, jaga adik-adiknya, tanggung jawab kepada adik-adiknya kalau papa dan mamanya sudah tidak ada. Atau bisa saja yang punya banyak harta, maka dia akan mulai membagikan. Si A, si B, si C, si D mendapat bagian masing-masing. Amanat adalah sebuah pesan atau perintah yang keberadaannya lebih dari permintaan. Sebuah pesan atau perintah yang keberadaannya lebih dari sekedar permintaan. Dalam amanat ada wibawa yang mengikat yang harus kita lakukan. Dan biasanya orang yang menerima amanat itu merasa sangat terbeban untuk melakukan amanat tersebut. Ada orang yang berjuang mati-matian agar hal itu dilakukan. Alasannya karena apa? Ini amanat, jadi harus saya lakukan. Itulah yang terjadi pada hari ketika Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Tuhan Yesus memberikan amanat kepada murid-muridnya, dan amanat ini oleh kita semua dan oleh gereja di seluruh dunia dikenal sebagai amanat agung. Apa yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada seluruh dunia? Saya mencatat di sini ada 3 hal atau ada 3 inti amanat agung yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh murid-murid dan juga oleh dunia. Yang pertama, menjadi murid dan menjadikan murid. Menjadi murid dan menjadikan murid. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu amanat yang pertama. Menjadi murid ini menurut salah satu buku dari Andar Ismail, seri Selamat, menjadi murid adalah mengikut guru dan melakukan kehendaknya. Itu menjadi murid. Itu berarti menjadi murid adalah hidup sesuai dengan ajaran sang guru dan kemudian membuahkannya dalam bentuk perilaku sehari-hari. Menjadi murid bukan hanya sebuah statusnya murid Kristus, statusnya murid Tuhan, bukan. Menjadi murid bukan hanya sebuah status, melainkan sebuah gaya hidup dalam sebuah misi. Misinya apa? Matius 5 ayat 16 bilang, supaya mereka melihat perbuatanmu, dan tujuannya adalah supaya mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Ada hubungan yang sangat erat antara menjadi murid dan menjadikan murid. Gaya hidup seorang murid akan menjadikan orang lain menjadi murid Tuhan. Saudara-saudara dan saya terpanggil untuk menjadi murid. Dan saya tahu bahwa kita semua yang mendengarkan atau yang mengikuti ibadah online di pagi hari ini sudah menjadi murid. Tapi tidak terhenti di sini saja, yaitu menjadi murid. Tidak berhenti pada kata menjadi murid. Menurut amanat agung, kita semua yang sudah menjadi murid harus menjadikan murid Tuhan, menjadikan orang lain sebagai murid Tuhan. Atau kita menjadi murid dan menjadikan murid. Hal yang kedua dalam amanat agung ini berbicara tentang identitas. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan adalah tanda atau meterai bahwa kita semua telah menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan Allah.
Saudara-saudara bicara meterai, Bapak pengacara nih paling tahu bagaimana fungsinya meterai. Ketika sudah dimeterai, maka itu berarti secara hukum sudah sah, dan itu tidak bisa diganggu gugat karena sudah dimeteraikan. Ketika seseorang menjadi murid, maka amanat agung selanjutnya mengatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptisan itu adalah meterai bahwa kita sudah menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan Allah, sudah sah menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan Allah. Dan yang ketiga, belajar dan mengajar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Untuk bisa mengajar, orang perlu belajar terlebih dahulu. Di dalam mengajar, kita belajar. Belajar apa dan mengajar apa? Belajar dan mengajar untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Belajar bukan hanya sekedar untuk mengetahui, melainkan juga untuk melakukan. Belajar bukan hanya menyangkut pikiran, tapi juga kesediaan untuk melakukan. Banyak di antara kita yang belajar dan hanya ada di dalam pikiran. Banyak dari kita yang belajar dan hanya terhenti di belajar. Belajar Alkitab hanya ada di pikiran, dibaca, dihafal, diketahui, tapi cuma sampai di situ, stop. Tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan apa yang sudah dibaca. Tahu segala sesuatu, dipelajari benar. Di katekisasi itu biasanya diajari tentang dosa, kejahatan, keselamatan, dan lain sebagainya, termasuk Trinitas. Tapi semuanya cuma sampai di belajar. Semua hal dalam kehidupan, termasuk dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu diketahui, tahu memang. Tapi stop, cuma sampai di situ. Padahal amanat agung bilang, atau padahal amanat agung mengatakan, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dalam arti bahwa belajar dan mengajar dalam inti amanat agung yang ketiga adalah bagaimana kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dan juga sekaligus melakukan apa yang Tuhan kehendaki tersebut di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah amanat agung tetap berlaku? Apakah amanat agung tetap berlaku? Jelas tetap dan masih berlaku. Jadi tanggung jawab siapa? 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun lebih ya, murid-murid menerima amanat agung tersebut. Murid-murid yang bertanggung jawab untuk melakukan dan meneruskan amanat agung tersebut. Itu dulu. Tapi sekarang mereka sudah pergi. Saat ini kita semua sebagai murid Tuhan yang harus melakukan amanat agung tersebut, yang harus menerapkan, melakukan amanat agung tersebut. Dan mari kita menjadi murid yang benar. Mari kita menjadi murid yang benar, agar kemuridan kita juga memuridkan orang lain. Dan ingatlah bahwa yang paling terakhir dalam perintah untuk memberitakan Injil atau dalam amanat agung ini ada perkataan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu berarti bahwa dalam melakukan dan dalam mempraktekkan amanat agung ini, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena pada akhir dari bacaan kita saat ini, pada akhir dari perkataan Tuhan Yesus ini, dikatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin.
merespon khotbah, kita menyanyi dari PKJ nomor 183 ayat yang pertama, mari sebarkan Injil. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Yesus ada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan dengan gereja di sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur, yang dimana setiap keluarga dapat memberikan persembahan syukur bersama-sama, dan untuk setiap hasil persembahan dapat diberikan ke gereja atau dapat disetorkan ke rekening Gereja Gemindo Nazaret yang akan dicantumkan pada akhir ibadah ini oleh warta jemaat. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita dengarkan ayat ajakan yang terambil dari Matius pasalnya yang kelima, ayat 24. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Tuhan Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian dari NKB 197, ayatnya yang pertama, besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kami seluruh majelis Gemindo Nazaret mengucapkan terima kasih atas setiap persembahan yang sudah dikumpulkan. Maka dari itu marilah kita doakan persembahan ini secara bersama-sama.
Dengan segala kerendahan hati kami, ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena begitu besar kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan kami berkat yang melimpah sungguh luar biasa, sehingga di mana kami masih boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami masih boleh mengikuti ibadah online dengan baik sampai saat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Maka dari itu Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memberkati setiap persembahan materi yang kami berikan Tuhan, kiranya boleh berguna untuk pelayanan bagi gereja kami, kiranya boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, ampunilah dosa kami dan layakanlah kami dalam memberikan persembahan ini. Ampunilah dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan dengarkan pujian duet dari Saudari Gita dan Steve. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dalam bakalan yang tak ku lewati, tanpa
bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan jemaat yang berhari ulang tahun dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 hari ini. Bapak Mekri Lumopa tanggal 6 Juni, yang dalam kelemahan tubuh karena sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Bapak Yopi Lumopa dalam masa penyembuhan di rumah. Ibu Neni Skipio Turang dalam perawatan di Tomohon, dan Bapak Hermanto Wijaya dalam perawatan di rumah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang esa, Juru Selamat penebus kehidupan kami. Kami mengangkat syukur untuk semua anugerah-Mu yang kami terima dan dilimpahkan dalam hidup kami hari lepas hari. Kebaikan-Mu selalu nyata dan kami nikmati dalam hidup kami, ya Tuhan. Dan karena itu kami berterima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan-Mu bagi kami semua. Di pagi ini kami bersama keluarga kami masing-masing di dalam rumah kami masing-masing menghadap Engkau dalam persekutuan ibadah, dan juga kami yang ada di tempat pekerjaan. Tuhan, kami memuliakan nama-Mu dalam persekutuan ibadah kami di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami yang telah menerima amanat agung yang diberikan kepada murid-murid dan dunia, itu dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami, sehingga hidup kami yang adalah murid dapat menjadikan orang lain murid Kristus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu bukan hanya sekedar kami dengar, bukan hanya sekedar kami mengerti, tapi dapat kami lakukan di setiap langkah hidup kami. Pagi ini kami berdoa untuk pelayanan di Jemaat Gemindo Nasaret. Mari ya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami selaku pelayan-pelayan-Mu dalam setiap tanggung jawab pelayanan kami. Engkau yang memilih kami dari keterbatasan dan kelemahan kami. Karena itu perlengkapi kami terus Bapa, agar di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kami dapat melakukan tugas pelayanan ini dengan baik. Dan melalui pelayanan kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di dalam sorga, kami berikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, presbiter, pendeta, pendatua, dan diaken, ketika kami akan merancang pelayanan ke depan setelah akan dibukanya PSBB untuk DKI Jakarta, dan akan dibukanya kembali izin untuk beribadah atau untuk membuka tempat ibadah. Banyak hal yang akan kami rancang bersama, memikirkan dan memperhatikan protokol kesehatan
yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tuhan, tolong kami agar kami dengan hikmat Tuhan, dengan anugerah Tuhan dapat memikirkan hal-hal yang terbaik, sehingga ketika kami kembali membuka tempat ibadah atau gereja ini, maka kami semua mendapatkan kemampuan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, bahkan jemaat pun tetap aman, tetap sehat, karena kami semua tetap dilindungi oleh Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk setiap pengurus kategorial. Bapa berkati seluruh pengurus kategorial dalam setiap tanggung jawab pelayanan di kategorial mereka masing-masing. Saat ini ibadah-ibadah kategorial masih dilaksanakan dengan sarana online. Tuhan, Engkau berkati agar walaupun hanya melalui media online, tapi iman setiap kami dapat bertumbuh. Iman kami dapat bertumbuh untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat. Mari ya Tuhan, kasih setiamu menyertai setiap jemaat. Bersyukur, berterima kasih untuk jemaat yang menikmati ketambahan usia setahun. Tuhan, tolong tangan kasih-Mu menjamah mereka, agar janji firman-Mu terjadi, panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan menjadi bahagian hidup mereka yang berhari ulang tahun. Demikian juga mereka yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Bapa, tangan kasih-Mu terulur memberkati, menjamah mereka, agar mereka memperoleh kepulihan, kesembuhan yang hanya berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat, baik dalam pekerjaan sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga atau anak-anak. Tuhan, tolong ketika melakukan pekerjaan di masa pandemi ini, tolong berkati, tolong lindungi malaikat-Mu kiranya yang akan menjaga kami, agar ketika melakukan pekerjaan kami semua terjaga, terlindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari virus apapun termasuk COVID-19. Yang masih bekerja dari rumah, Tuhan berkati, berikan semangat, berikan kekuatan, berikan kemampuan agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik dari rumah mereka masing-masing. Anak-anak yang saat ini sedang mengikuti penilaian akhir tahun 4, Tuhan berkati anak-anak yang mengikuti ujian akhir semester. Tuhan berkati, tolong agar walaupun PAT atau UAS dilaksanakan secara online, tapi anak-anak kami dapat mengikuti dengan baik dan mereka boleh memperoleh hasil yang memuaskan, nilai yang tinggi, karena Tuhan menyertai mereka. Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan anak-anak kami diserahkan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak yang masih dalam pertumbuhan, masih dalam usia bermain, Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kasih setiamu senantiasa nyata di tengah kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami, mulai dari kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak yang menghadapi atau mengalami dampak pandemi COVID-19. Mereka harus diberhentikan dari pekerjaan mereka, mereka harus mengalami pengurangan penghasilan, mereka tidak mendapatkan apa-apa dalam masa ini. Tuhan, tolong, kami percaya Engkau yang akan bertanggung jawab atas hidup mereka, memelihara mereka semua. Dan kami percaya Bapa, ketika ke depan PSBB akan kembali dibuka, maka mereka boleh melihat bahwa rancangan Tuhan bagi hidup mereka adalah rancangan yang terbaik. Ya Tuhan, tolong, Tuhan kasihani, Tuhan berkati. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk Majelis Sinode Gemindo. Tuhan menyertai Majelis Sinode dalam semua pelayanan di Sinode Gemindo. Biarlah Bapa menolong dan menyertai mereka. Berkati persekutuan AMI Bitung, APB Bitung, Toraja, Palopo, IAMN Cilacap. Tuhan, tolong berkati mereka, sertai agar persekutuan ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Baik mereka yang ada di darat, mereka yang ada di laut, biarlah kasih setiamu senantiasa nyata di tengah kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk PGI wilayah DKI Jakarta. Tuhan juga menyertai dan bersama-sama dengan mereka. Berkati bangsa dan negara kami,
pemimpin bangsa kami, Tuhan Engkau berkati. Biarlah mereka dapat melakukan tanggung jawab pemerintahan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak hal yang sudah mereka lakukan secara khusus. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutuskan penyebaran virus corona. Tuhan Engkau berkati agar setiap kami, masyarakat dan bangsa ini dapat menerima ketetapan pemerintah tersebut dengan sukacita dan juga melakukan apapun yang dianjurkan oleh pemerintah, termasuk protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kami dapat menyambut dengan penuh sukacita dan melakukannya untuk kebersamaan dan untuk kehidupan kami semua. Bapa, biarlah kasih setiamu menyertai kami, bangsa dan negara ini, masyarakat bangsa ini. Tuhan berkati, dan biarlah dengan anugerah-Mu coronavirus berakhir dari hidup kami, dari Indonesia dan juga dari dunia ini, sehingga kami dapat hidup aman bebas dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bapa, berkati saudara-saudara kami yang secara langsung merawat dan secara langsung bertanggung jawab mengobati kekasih-kekasih kami yang terpapar virus corona. Mereka yang bekerja di rumah sakit, perawat, tenaga medis, Tuhan Engkau tolong mereka. Berkati mereka Tuhan, tangan kasih-Mu melindungi, menjaga mereka agar mereka terhindar dari penyakit ini, virus ini. Dan kami percaya kuasa kasih-Mu yang akan menguatkan mereka, kuasa kasih-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga ketika mereka harus berhubungan kontak dengan pasien, mereka semua tetap sehat kuat di dalam Engkau. Dan pasien yang terpapar virus ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu terulur, menjamah menyembuhkan mereka. Biarlah kasih setiamu senantiasa menyertai mereka. Saudara-saudara kami yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena pandemi virus corona ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Bapa di dalam sorga. Kami semua yang sudah melayani dalam ibadah online di pagi hari ini, Tuhan memberkati kelompok majelis bertugas Damsyik, tim multimedia, pemain musik, prokantor, kostor, soundman, kami semua yang telah melayani di ibadah pagi ini. Tuhan Engkau memberkati kami, dan kami tahu satu hal, apapun yang kami lakukan dihargai benar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua yang ada dalam ibadah di pagi hari ini, baik kami yang ada di rumah, di tempat pekerjaan, di darat, di laut, di dalam negeri atau di luar negeri, semuanya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Kami percaya kehidupan kami tetap dalam pimpinan Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Sejenak kita mendengarkan warta Jumat. Majelis Gemindo Jemaat Nazaret dengan sukacita mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari, seluruh jemaat dan simpatisan dalam ibadah online Minggu pagi ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan damai sejahtera. Menindaklanjuti himbauan pemerintah
PGI dan Sinode Gemindo untuk mengistirahatkan pelayanan di gedung gereja sampai menunggu informasi selanjutnya. Tetapi apabila ada pelayanan kedukaan, pelepasan, dan pemakaman jenazah, pendeta dan majelis bertugas akan melayani secara langsung dan pelayanan diatur oleh pendeta dan majelis. Dan pada pagi hari ini kita dilayani oleh pendeta jemaat, yaitu Ibu Pendeta Maria Lelet Bansaga STH. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, studi dan keluarga Ibu Pendeta. Pelayanan ibadah hari Minggu Trinitas pagi hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Maria Bansaga STH sebagai pengantar kadim Penatua Valdi Ingkiriwang, liturgos Penatua Wemi Amonopunyo, doa persembahan Penatua Diona Silitonga, warta jemaat Diaken Gusti Karaeng, pemain musik Penatua Adolf Malantang, prokantor Saudari Prilly Malantang, tim multimedia Penatua Stevi Thomas dan Gabriel Scipio, dan yang terakhir puji-pujian kami mengucapkan juga terima kasih kepada adik Yunis dan Seraf Lumopa, dan kepada saudari Gita dan saudara Steve juga kami majelis bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan puji-pujiannya dan selalu menjadi berkat. Untuk jadwal kebaktian ibadah selama seminggu masih seperti kemarin, kita memakai aplikasi YouTube dan Zoom mulai dari hari Senin tanggal 8 Juni pukul 7 malam dilakukan di rumah memakai aplikasi Zoom yang akan dipimpin oleh kelompok majelis bertugas Antioquia. Hari Selasa tanggal 9 Juni pastoral kunjungan akan dilakukan oleh Ibu Pendeta Maria Bansaga. Pada hari Rabu tanggal 10 Juni ibadah rumah tangga seperti biasa jam 7 malam juga dilakukan di rumah online YouTube, dan yang akan memimpin KMB Antioquia dan akan dibagikan oleh tim multimedia untuk ibadahnya. Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, Komisi Pelayanan kategori perempuan jam 7 malam juga dilakukan di rumah memakai aplikasi Zoom yang dipimpin juga oleh KMB Antioquia. Dan pada hari Jumat ibadah Komisi Pelayanan kategori pemuda dan remaja pukul 7 juga dilakukan di rumah memakai aplikasi Zoom, dan yang akan menjadi pelayan firman pengurus dari Komisi Pelayanan Pemuda. Ibadah Minggu 14 Juni KPK AR Komisi Pelayanan Anak dan Remaja dilakukan di rumah juga memakai aplikasi Zoom yang akan dipimpin juga oleh koordinator KPK AR. Dan pada tanggal 15 Juni 2020 Minggu Utama, ibadah Minggu Utama sesudah Pentakosta yang kedua dilakukan di rumah lewat online YouTube, dan sebagai pelayan firman juga Pendeta Mariam Bansaga dan yang akan bertugas kelompok Majelis Antioquia. Selanjutnya jadwal kelompok majelis bertugas untuk selama 2 pekan dari tanggal 8 sampai tanggal 14 KMB Antioquia, dan tanggal 15 sampai tanggal 21 Juni 2020 KMB Bethlehem. Majelis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih, dan pendeta mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Mekri Lumopa yang berhari ulang tahun pada tanggal 6 Juni
2020. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak dan keluarga di dalam pekerjaan, memberikan kesehatan, dan selalu menjadi berkat dimanapun Bapak Mekri berada. Dan yang terakhir, terima kasih partisipasi jemaat atas persembahan ibadah rumah tangga dan ibadah utama minggu online. Jika waktu memungkinkan dapat dibawa ke gereja atau ditransfer melalui rekening jemaat yang tertera di bawah ini. Mengenai kelanjutan tindakan yang diambil oleh Gereja Gemindo Nazaret akan disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat Penatua Deki MF Ingkiriwang. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini menyikapi himbauan dari pemerintah pusat DKI Jakarta berkaitan dengan telah diberikan kesempatan kepada semua umat beragama untuk boleh dapat beraktivitas kembali di dalam melaksanakan peribadatan yang beberapa bulan ini terhenti oleh karena pandemi COVID-19. Maka pada kesempatan ini kami Majelis Pendeta memberitahukan kepada Jemaat Nazaret bahwa sekalipun telah ada pembebasan atau menyikapi himbauan dari pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan pelaksanaan peribadatan, kami Majelis masih akan mempersiapkan kelengkapan berkaitan dengan protokol kesehatan yang harus kita ikuti, karena hal ini sangat-sangat sensitif. Jika kita tidak dapat mempersiapkan kelengkapan atau fasilitas yang diperlukan untuk pencegahan terjangkitnya virus corona. Untuk itu, dalam 1 minggu berjalan ini, kami atau Gemindo Jemaat Nazaret masih melaksanakan atau melakukan ibadah online, di mana pada kesempatan berikutnya setelah kami pendeta majelis mempersiapkan seluruh fasilitas atau kelengkapan mengikuti protokol kesehatan, akan kami umumkan secepat mungkin untuk mulainya peribadatan secara bersama. Banyak hal yang harus kami persiapkan agar semua boleh dapat terlengkapi, baik itu persiapan ruangan dengan adanya physical distancing yang harus dengan jarak 1 meter atau 1,5 meter. Kita harus mempersiapkan secara baik dan sempurna sehingga pada saat peribadatan kita tidak terganggu, dan pembatasan jumlah kehadiran jemaat yang masih harus kami ikuti, yaitu 50% dari jumlah kapasitas ruangan yang biasa dihadiri oleh jemaat. Sekali lagi, kami sangat berharap kepada jemaat agar dapat bersabar sementara kami mempersiapkan seluruh kelengkapan untuk memulainya peribadatan secara bersama. Dengan pemberitahuan ini diharapkan jemaat dapat memakluminya untuk dapat bersabar di dalam persiapan yang akan kami lakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih informasi pelayanan Gemindo Jemaat Nazaret atau Warta Jemaatnya. Tuhan memberkati kita semua.
Tuhan, pergilah dengan selamat, bulatkan hati dan tekad, bersedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Nyanyian akhir, Kala ku cari damai. Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat, lakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebagai nyanyian penutup, kita nyanyikan Dengan Sayapmu.
Demikianlah ibadah Minggu Trinitas Gemindo Jemaat Nasaret, ibadah online di rumah saja, Nasaret Peduli bersama kita kuat.